Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kamu selalu makan makanan seperti pada gambar ini? Wah, kalau iya, bagus sekali dan teruskan kebiasaanmu dalam memakan buah dan sayur. Jika belum mulai makan buah dan sayur, ayo belajar makan buah dan sayur karena bagus untuk kesehatan kita. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya, kita mengenal jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apa sih iklan itu? Perhatikan, kita akan membahas tentang iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi, dalam iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan itu biasanya dipasang di tempat umum dengan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklannya. Kalau iklannya tentang makanan sehat, maka kalimatnya tentang makanan sehat dan juga isi iklannya, gambarnya tentang makanan-makanan yang sehat. Jadi saling berhubungan ya antara tulisan pada iklan, kalimat pada iklan dengan gambar pada iklannya. Nah, media penyampaian iklan itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak adalah contohnya surat kabar, koran, dan juga majalah. Media elektronik itu contohnya radio dan televisi. Iklan itu disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan dari iklan. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Jadi ketika membuat kalimat iklan, itu punya satu kata kunci yang menjadi intinya iklan. Nah, itu disebut dengan kata kunci, yaitu kata-kata inti pada iklan. Perhatikan contoh iklan berikut. Nah, di sini ada iklan. Di sini gambarnya anak yang sedang memakan buah-buahan dengan kalimat makanan yang bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Nah, apa kata kunci iklannya? Kata kuncinya adalah tentang pertumbuhan otak anak. Nah, tujuannya apa iklan ini? Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Nah, lihat di hadapan kalian ada gambar sapi. Tahukah kamu, sapi untuk menghasilkan susu yang baik harus makan makanan yang baik juga. Kamu tahu tidak apa makanannya sapi? Ya, makanannya sapi adalah rumput. Jadi rumput yang dimakan sapi itu juga harus baik. Tapi, apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Sapi ini merupakan hewan yang spesial dalam mencerna makanannya. Beda dengan hewan-hewan yang lain. Kita akan bahas bagaimana cara sapi mencerna makanannya. Nah, kita akan membahas tentang hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia
yang biasa memakan makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Apa saja hewan ruminansia itu? Ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Jadi, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang itu termasuk hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia ini memiliki cara makan yang berbeda, cara pengolahan makanan yang berbeda dengan hewan mamalia lain. Ya, karena punya 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Kalau hewan-hewan lain yang mamalia itu hanya punya 1 bagian lambung. Apa saja bagian lambung pada sapi? Nah, ini adalah gambar sapi dengan organ pencernaannya. Perhatikan baik-baik. Pertama, sapi makan masuk melalui mulut. Di mulut sapi ini terdapat gigi, lidah, dan saliva atau ludah. Kemudian, rumput yang dimakan oleh sapi ini jalan masuk ke esofagus atau yang sering kita ketahui kerongkongan ya. Esofagus ini adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Jadi ini tadi mulutnya, kemudian ini esofagus. Setelah itu makanan masuk ke rumen. Mana rumen? Yang ini rumen. Ya, perhatikan panahnya, ini adalah rumen. Apa sih rumen? Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan yang dicerna itu jadi bubur. Nah, ketika sapi beristirahat, makanan yang tadi sudah dicerna akan balik lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Ini yang disebut dengan memamah biak. Jadi ketika sapi makan rumput, masuk ke rumen. Nah, di rumen ini setelah dicerna, balik lagi ke mulut. Kemudian dikunyah lagi sama sapi. Ya. Kemudian retikulum. Nah, ini adalah retikulum ya, yang sini. Di retikulum itu makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Yang mana omasum? Omasum yang ini. Ya, ini adalah omasum. Di omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Kemudian setelah omasum ini ada abomasum. Yang mana? Nah, yang ini adalah abomasum. Abomasum inilah yang disebut dengan perut sebenarnya pada sapi. Jadi di abomasum ini baru makanan benar-benar dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Jadi 4 bagian lambung pada hewan ruminansia itu yang pertama tadi ada rumen, makanan yang masuk, kemudian masuk ke rumen. Nah dari rumen ini kemudian balik lagi ke mulut, kemudian ke retikulum, kemudian ke omasum dan abomasum. Jadi ini adalah 4 bagian lambung. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Ya, ini yang membedakan hewan ruminansia dengan hewan mamalia lain. Nah, setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus. Nah, usus sapi itu panjangnya bisa mencapai 40 meter pada sapi dewasa ya. Dan di dalam usus juga terjadi penyerapan makanan dan juga fermentasi. Nah, setelah makanan diserap, sisa-sisanya fesesnya keluar melalui anus. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian pada pencernaan hewan ruminansia. Nah, ini adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Perhatikan. Pertama, makanan masuk melalui mulut,
kemudian ke esofagus, dari esofagus ke rumen atau disebut dengan perut besar, masuk ke rumen, dari rumen balik lagi ke mulut untuk dikunyah lagi oleh hewan ruminansianya. Contohnya oleh sapi, balik lagi ke mulut, dikunyah oleh sapi ketika sedang beristirahat, atau kita sebut dengan memamah biak. Nah, dari mulut ini makanan yang sudah dimamah biak yang kedua kalinya masuk ke retikulum atau ke perut jalan. Dari retikulum masuk ke omasum, dari omasum lanjut ke abomasum, dari abomasum ke usus, dan setelah dari usus sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Jadi ibu ulangi, pertama masuk ke lewat mulut, kemudian ke esofagus, masuk ke rumen, dari rumen balik lagi ke mulut, dimamah biak lagi, dikunyah lagi ketika sedang istirahat hewannya. Kemudian masuk ke retikulum, kemudian ke omasum, abomasum, usus, kemudian sisanya keluar ke anus. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan iklan yang ada di hadapan kalian. Nah, di hadapan kalian nih ada iklan tentang pentingnya air untuk kita. Nah, berdasarkan iklan ini, kira-kira apa ya kata kunci dari iklan di samping? Ya, kata kuncinya adalah pentingnya air untuk kita. Kemudian, apa tujuannya iklan di samping? Tujuannya adalah menjelaskan dan mengajak orang untuk minum air karena air itu penting bagi tubuh kita. Apa fungsi dari iklan? Kita akan bahas fungsi dari iklan. Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Ya, jadi iklan untuk mempromosikan barang ataupun jasa. Iklan dibuat menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklannya. Kalimat dan gambar yang menarik itu menjadi hal yang penting dalam sebuah iklan. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari iklan. Yang pertama, ada isi iklan. Isi iklan itu harus sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Kemudian ada sasaran iklan. Sasaran iklan itu adalah kepada siapa iklan itu ditujukan. Untuk siapa iklan tersebut. Kemudian, kata kunci. Kata kunci adalah kata yang menjadi tema iklan tersebut. Dan ada maksud gambar. Gambar yang ada pada iklan harus memiliki makna untuk menyampaikan isi dari iklannya. Jadi unsur-unsur iklan ada ini ya. Ada isi iklan, sasaran iklan, kata kunci, dan maksud gambar. Kalimat yang digunakan pada iklan merupakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bersifat mengajak. Ya, kalimat persuasif adalah kalimat yang sifatnya mengajak. Tujuan penggunaan kalimat persuasif yaitu agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut. Apa saja ciri-ciri kalimat persuasif? Perhatikan, ciri-ciri kalimat persuasif
yaitu sifatnya mengajak. Kemudian, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Ya, biasanya di iklan depannya pakai kata-kata ayo atau marilah. Kemudian cirinya kalimat persuasif adalah ditulis secara menarik. Kenapa harus menarik? Karena kalimat persuasif adalah kalimat nanti yang sifatnya untuk mengajak. Dan dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Nah, sekarang perhatikan lagi iklan berikut. Nah, ada gambar sebuah iklan. Coba dilihat baik-baik gambar iklannya dan jawab pertanyaan ini. Apa kata kunci dari iklan ini? Ya, kata kuncinya adalah sarapan sehat. Ya, kemudian bertutur tentang apa iklan di samping? Bertutur tentang apa iklannya? Ya, ajakan sarapan sehat sebelum jam 9. Kemudian, kepada siapa iklan ditujukan? Iklan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat. Kemudian, apa makna gambar yang ditampilkan pada iklan di samping? Makna gambarnya adalah mengenai sarapan yang biasanya dimakan saat sarapan pagi. Lihat ya, di sini gambarnya adalah makanan yang biasa dimakan pada sarapan. Karena iklannya adalah iklan untuk mengajak masyarakat sarapan sehat sebelum jam 9. Manusia itu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Nah, oleh karena itu kita harus makan secara teratur. Makanan yang masuk ke tubuh kita diolah menjadi zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Ya, ketika kita makan, makanan itu belum halus. Nah, kemudian makanan yang kita makan kita gigit. Nah, di situ makanan akan diolah dari bentuknya kasar, kemudian masuk ke pencernaan, dirubah lagi menjadi bentuk lebih halus. Dengan bantuan apa? Gigi dan enzim. Pencernaan manusia itu dibagi jadi dua jenis. Ada pencernaan mekanis, ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis itu pencernaan dengan bantuan alat pencernaan. Ya, mekanis dengan bantuan alat pencernaan. Di mana terjadinya pencernaan mekanis? Terjadinya pencernaan mekanis itu di mulut dan di lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim-enzim pencernaan. Ya, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim-enzim pencernaan. Di mana saja terjadinya pencernaan kimiawi? Terjadinya di mulut, lambung, dan usus. Nah, bagaimana ya sistem pencernaan manusia? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sistem pencernaan manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar organ pencernaan manusia. Dan nanti kita akan bahas sistem pencernaan manusia. Pertama ada mulut. Di mana mulut? Nah, ini adalah mulut di sini. Kemudian dari mulut, selanjutnya ada kerongkongan. Lihat panahnya. Nah, kerongkongan yang ini, ya. Perhatikan panahnya, kerongkongan yang ini. Kemudian lambung. Lambung yang ini. Perhatikan panah yang Ibu tunjuk, lambung yang ini. Kemudian usus halus.
usus halus yang ini. Ya, usus halus yang ini. Kemudian usus besar yang ini nih. Ya, yang digambarnya warna hijau. Ya. Ini adalah usus besar. Dan anus yang mana? Anus yang ini. Kita ulangi lagi. Ini pertama mulut. Ya, makanan masuknya lewat mulut. Nah, di sini makanan masuk lewat mulut, dikunyah oleh gigi. Setelah halus, masuk ke kerongkongan. Jadi, kerongkongan ini adalah penghubung antara mulut dengan lambung. Kemudian, setelah melewati kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di sini makanan dicerna lagi. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Nah, dari usus halus ini makanan diserap sari-sari makanannya. Setelah habis diserap sari-sari makanannya, masuk ke usus besar. Nih yang ini, yang warnanya hijau ini masuk ke usus besar. Usus besar ini adalah untuk menyerap air dan sisa makanan dan kotoran yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh keluar melalui anus. Ya, ini keluar melalui anus di sini. Oke. Nah, berikut adalah urutan sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan baik-baik ya. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Kemudian, makanan yang masuk itu ditelan dan masuk ke kerongkongan. Ke kerongkongan. Ingat, bukan tenggorokan. Tenggorokan itu adalah untuk bernapas. Kalau untuk pencernaan namanya kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Kemudian di lambung, makanan dicerna dengan bantuan enzim. Setelah dicerna dengan enzim, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Ya, makanan diserap sari-sari makanannya di usus halus. Dari usus halus, makanan menuju usus besar. Di sini makanan yang masuk usus besar itu sudah tidak ada sari-sari makanannya, hanya tinggal air. Di sini di usus besar itu penyerapan air dari makanan ini. Nah, setelah diserap airnya, tinggal sisa-sisa makanannya. Sisa-sisanya akan keluar melalui anus. Jadi pertama mulut, kemudian ke kerongkongan, setelah dari kerongkongan ke lambung, setelah dari lambung ke usus halus, setelah dari usus halus ke usus besar, setelah dari usus besar sisa makanannya keluar melalui anus. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.